Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, kita bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin berdoa. Siapa yang mau? Iya, dipersilahkan Arif. Sebelum kita berdoa, angkat kedua tangan kita dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Arif sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu mau bertanya, apakah kalian masih ingat pada pembelajaran kita yang sudah lalu? Ayo, siapa yang ingat? Oke, masih tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian buka bukunya pada halaman 174. Sudah dibuka? Oke, sudah. Nah, sekarang coba kalian lihat ada di situ teks bagian peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, kalian bisa baca dulu tentang teks peristiwa lahirnya Pancasila. Nanti Ibu akan bertanya hal apa saja yang kalian dapatkan dari membaca cerita peristiwa tadi. Oke, anak-anak? Selamat membaca. Apakah sudah selesai membacanya? Oke, peristiwa lahirnya Pancasila itu, yang pertama, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan dikenal pada zaman Majapahit. Nah, terdapat kitab Kartanegara karangan Empu Prapanca. Nah, kitab Sutasama karangan Empu Tantular. Nah, dari peristiwa lahirnya Pancasila ini sebagai dasar negara terjadi pada sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada usulan-usulan dasar negara, yaitu ada 3 tokoh yang berperan dalam peristiwa lahirnya Pancasila, yaitu ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan juga Mr. Supomo. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya ada termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut isi rumusannya yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak paham yang sudah Ibu paparkan tadi? Atau ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, dipersilahkan yang bagi yang ingin bertanya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan Ibu lanjutkan. Coba anak-anak buka halaman selanjutnya. Pada halaman 176 itu ada bagian ayo menulis. Nah, anak-anak kalian bisa mengerjakan latihan itu dulu. Ibu beri waktu berapa ya? Berapa? Oke, 15 menit ya. Nah, coba kalian kerjakan 1 sampai 6 itu. Nanti setelah kalian selesai, akan kita diskusikan bersama-sama ya. Apakah sudah selesai anak-anak tugasnya? Oke, kalau sudah, mari kita diskusikan bersama-sama ya. Nomor 1 pertanyaannya, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Ayo, siapa? Tadi ada 3 tokoh. Iya benar, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Mr. Supomo. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, sejak kapan lahirnya Pancasila dikenal itu ialah sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kartagama dan juga kitab Sutasoma. Nah, karangan Negara Kartagama tadi yaitu karangan Empu Prapanca, dan yang satunya tadi karangan Empu Tantular. Nah, dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaannya sesuai kesusilaan yang 5 tadi. Nah, pertanyaan ketiga tadi, dari apakah istilah Pancasila dan apakah artinya? Nah, istilah Pancasila kan tadi dikenal dengan pada zaman Majapahit. Nah, terdapat pada kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Di dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5, yang artinya pelaksanaan kesusilaan. Nah, pertanyaan nomor 4, apa yang dibahas pada sidang BPUPKI? Apa? Ayo anak-anak. Iya, tentang pembentukan dasar negara. Karena sebelum dari PPKI, yaitu adanya BPUPKI yang membentuk dasar negara. Nah, yang kelima, apakah isi pidato IR Soekarno pada sidang BPU pertama? Apa pidatonya? Ia berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Nah, terus yang keenam, kapan dan pada peristiwa apa rumusan Pancasila disahkan? Ayo, tadi ada Ibu sebutkan kapan Pancasila disahkan. Ia pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini apakah anak-anak sudah paham? Ataukah ada yang ditanyakan dari yang 6 pertanyaan tadi? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Lihat pada halaman 179, di situ ada ayo berdiskusi dan juga gambar orang bergotong royong. Nah, dari teks yang di sampingnya itu anak-anak bisa baca dulu ya. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian hal apa saja yang dapat kalian ambil dari yang kalian baca tadi. Nah, jadi Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai gambar yang telah kalian amati dan juga Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, jadi gambar yang kalian amati tadi termasuk dalam gotong royong, yaitu seperti misalnya dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Kenapa jadi masuk dalam Pancasila? Karena Persatuan Indonesia merupakan, ya ini tadi, kayak seperti gotong royong, saling tolong-menolong. Itu yang dinamakan Persatuan Indonesia, bukan hanya yang bertengkar, tawuran itu. Nah, gotong royong dan saling membantu juga termasuk ke dalam Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya dalam kehidupan masyarakat kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, itu harus kita lakukan juga dengan musyawarah. Nah, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai gambar yang sudah kalian amati tadi?
Oke, silahkan. Apa pertanyaannya? Kenapa di dalam Pancasila itu selalu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Oke, semisal Ibu akan memberikan contoh ya, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kenapa ketuhanan yang Maha Esa itu letaknya di nomor satu? Itu karena kan Indonesia ini memiliki beragam agama. Nah, di sini kita harus yang namanya toleransi, harus tahu sikap dalam beragama. Nah, gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, nah selanjutnya, Ibu mau memberikan contoh tentang persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia itu kan ya termasuk yang tadi. Kita harus saling menolong antar budaya, antar agama, antar suku. Nah, kita tuh harus bersatu, bukan cekcok. Misalnya suku Banjar dengan suku Dayak. Itu memang kita berbeda, misalnya dari kebudayaan, dari ciri khas, dari kepribadian. Nah, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak menjadikan persatuan Indonesia di dalam diri kita dan juga kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, anak-anak, apakah bisa dipahami? Oke, bisa. Terima kasih ya anak-anak sudah bisa memahami paparan dari yang Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan sebelumnya tadi, kalian bisa buka bukunya pada halaman 181. Di sana ada materi tentang musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Nah, coba kalian baca dulu apa yang kalian pahami dan apa yang kalian tidak pahami bisa kalian tanyakan. Oke, Ibu beri waktu membacanya. Ini karena ceritanya sedikit pendek, jadi Ibu beri waktu kalian untuk membaca sambil memahami 10 menit ya. Apakah sudah selesai membacanya? Oke, sudah selesai. Nah, jadi di sini anak-anak apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih belum bisa dipahami mengenai musyawarah untuk mufakat mengatasi masalah dalam keberagaman? Oke, sudah bisa memahami semuanya? Yakin? Nah, kalau begitu, Ibu akan juga menjelaskan sedikit mengenai musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Di sini kan dijelaskannya, Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan keluarga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Dadu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu seperti kambing, seperti sapi. Nah, agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga, misalnya Pak Anto sebagai peternak bebek. Nah, dan akan mendapatkan bantuan bebek. Bu Rita penjual nasi dan akan diberikan bantuan nasi. Pak Ali ditentang oleh Pak Doni dan Pak Dadu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, jadi hal apa yang kalian dapatkan dari musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman? Oke, kalian mungkin sedikit bingung ya bagaimana kalian cara menyampaikan kalian. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman itu. Nah, jadi dalam cerita ini terkandung yaitu keselarasan cara berpikir dalam berpendapat. Kita tuh memang banyak berbeda pendapat. Nah, tetapi bukan berarti kita hanya menyetujui satu pihak, tapi kita juga harus yang namanya berembuk. Makanya harus ada yang namanya musyawarah. Nah, itu kita harus membicarakannya secara bersama-sama dan mempertimbangkannya hal apa yang harus kita ambil dengan yang tepat gitu. Makanya di dalam Pancasila ada yang namanya permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kita harus bermusyawarah walaupun kita sedikit berbeda pendapat yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kita mungkin berbeda suku, berbeda budaya, tetapi bukan berarti itu memecahkan kita dalam hal-hal yang penting seperti dalam kebangsaan. Nah, apakah bisa dipahami anak-anak?
Oke, bisa dipahami. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas karena waktu kita hampir habis. Nah, jadi Ibu memberikan kalian tugas pada halaman 181 yang di bawahnya itu yang pertanyaannya. Apakah menurutmu sikap kepala desa itu? Nah, minggu depan akan Ibu periksa jawabannya. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak. Nah, Ibu akan mengaitkan materi kita pada pagi hari ini dengan Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Nah, dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 38 ini menjelaskan bahwa musyawarah yang saling memiliki korelasi, bahwasanya Al-Quran menegaskan perkara apapun yang menyangkut dengan kebaikan, baik mengenai persoalan rumah tangga, persoalan kepemimpinan, persoalan politik. Nah, itu harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, dari sini, dari semua materi yang sudah Ibu paparkan tadi, apakah anak-anak bisa memahaminya? Atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah kita pelajari tentang lahirnya Pancasila? Oke, kalau kalian tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama tadi ada peristiwa lahirnya Pancasila. Ya, dan juga kita generasi muda penerus bangsa, kita itu harus mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam 5 sila ini kita harus yang namanya menanamkan dalam diri kita dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bermusyawarah, saling toleransi, saling tolong-menolong. Nah, itu harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga ada peran Pancasila dalam menjaga kebangsaan negara. Contohnya seperti yang ada di cerita yang pertama tadi. Nah, di sini seiring berjalannya berkembangnya negara dan juga teknologi-teknologi, bukan berarti kita melupakan yang namanya Pancasila karena kita didirikan oleh Pancasila. Nah, di sini kan keberagaman. Kita harus menjaga keberagaman, contohnya ada nilai budaya, ada nilai kayak kebangsaan, nilai budaya. Sebelum Ibu tutup, kita membaca doa selesai belajar dulu ya. Ibu minta satu orang lagi buat memimpin berdoa. Siapa yang mau? Oke, dipersilahkan Nazar. Sebelum kita berdoa, angkat tangan kita dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jattinaba. Amin. Terima kasih Nazar sudah memimpin berdoa kita pada pagi menjelang siang hari ini. Hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Dadah, sampai jumpa minggu depan.